Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan yang baik ini saya dan rekan saya akan menjelaskan materi perkuliahan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Materi yang kita akan bawakan adalah urgensi mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam. Baik, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Feby. Baik, kesenjangan besar dalam sejarah pemikiran ekonomi ada 3 langkah. Yang pertama yaitu dari ekonomi klasik ke Keynesian. Dulu para ekonom seperti Adam Smith percaya bahwa pasar bisa mengatur dengan sendirinya tanpa campur tangan pemerintah. Namun pada tahun 1929 mengalami Great Depression yang dimana terbukti kalau teori ini tidak selalu benar. Lalu di tahap kedua ada dari Keynesian ke monetarisme. Pada tahun 1970-an, ekonomi banyak negara mengalami masalah yang disebut stagflasi atau inflasi tinggi dan ekonomi yang lambat. Teori Keynesian tidak bisa menjelaskan atau mengatasinya. Lalu yang ketiga ada dari ekonomi neoklasik ke ekonomi perilaku. Dulu para ekonom menganggap manusia harus membuat keputusan secara rasional, seperti dalam teori ekonomi neoklasik. Terima kasih. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Iyas. Baik, latar belakang Islami Golden Age vs Dark Age. Masa keemasan Islam abad ke-8 hingga ke-13. Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan budaya. Dengan kontribusi seperti sistem bilangan dan aljabar, ilmuwan seperti Al-Farabi dan Al-Ghazali memengaruhi pemikiran Eropa. Keruntuhan terjadi akibat invasi Mongol dan perang salib. 2. Abad ke-8 500 sampai 1000 Masehi. Kemunduran ilmu, pengetahuan, dan budaya di Eropa setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Munculnya sistem feodal dengan aristokrasi mendominasi. 3. Pengaruh pemikiran ekonomi Islam berakar pada Al-Quran dan Sunnah, berkontribusi pada perkembangan ekonomi modern dan memengaruhi pemikiran Eropa. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lala dan Eva. Transmisi pengetahuan abad pertengahan. Transmisi pengetahuan pada abad pertengahan, transmisi pengetahuan memainkan peran krusial dalam perkembangan peradaban melalui berbagai cara. Yang pertama, pusat-pusat transmisi pengetahuan. Biara-biara menjadi pusat penting dalam penyalinan dan pelestarian naskah-naskah kuno, termasuk karya-karya klasik Yunani dan Romawi. Para biarawan dengan tekun menyalin naskah-naskah ini sehingga pengetahuan dari masa lalu tetap terjaga. Kedua, cara transmisi pengetahuan. Naskah-naskah kuno disalin dengan tangan oleh para juru tulis di biara-biara. Proses penyalinan ini memakan waktu lama dan membutuhkan ketelitian yang tinggi. 3. Tantangan dalam transmisi pengetahuan. Tingkat melek huruf yang rendah pada abad pertengahan menjadi tantangan dalam penyebaran pengetahuan. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu membaca dan nulis. Baik, penjelasan yang terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya. Gambaran umum perkembangan pemikiran ekonomi Islam dan konvensional. Pemikiran dan perkembangan ekonomi Islam dan konvensional. Dinamika pemikiran ekonomi telah berlangsung lama dan mencakup berbagai fase dan periode, dari zaman kuno hingga era modern. Yang pertama, pemikiran ekonomi Islam berasal lebih dari 14 abad yang lalu. Praktis, sejak Islam itu sendiri muncul, Al-Quran dan Sunnah menjadi rujukan utama yang tak tergantikan dalam upaya pengembangan ekonomi Islam. Dan yang kedua, sejarah pemikiran ekonomi modern muncul dan berkembang pada akhir abad ke-18 dan awal abad 19.
Pemikiran awal ekonomi modern tersebut biasa disebut aliran pemikiran ekonomi klasik atau mazhab klasik. Pemikiran ekonomi sebenarnya dimulai dari masa praklasik, yaitu pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno, skolastik, merkantilisme, dan fisiokrat. Terima kasih. Baik, dari penjelasan materi kali ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa mempelajari sejarah pembangunan ekonomi Islam penting untuk memahami kontribusinya yang mendalam terhadap perkembangan ekonomi modern yang berakar pada Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, perubahan besar dalam pemikiran ekonomi konvensional seperti transisi dari ekonomi klasik ke Keynesian, monetarisme, dan ekonomi perilaku menunjukkan evolusi cara pandang terhadap ekonomi. Memahami kedua tradisi ini memberikan wawasan yang lebih luas tentang teori dan konsep yang membentuk ekonomi masa kini. Baik, semoga dari materi yang telah saya dan rekan saya jelaskan pada kali ini berikan wawasan lebih luas pada kalian semua tentang bagaimana sejarah ekonomi Islam. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.